Amin. Setiap kami Bapa yang baik, setiap kami tidak ada yang terlewatkan. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan, pakai kami untuk menjadi bejana Tuhan yang bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk semua pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Tiba saatnya kami mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Engkau berbicara kepada setiap kami dan kepada hamba juga Bapak. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ini firman-Mu, bukan firman-Ku. Ini firman Tuhan, bukan firman-Ku Bapa. Aku hanya menjadi bejana Tuhan untuk menjadi alat, menjadi pemberita firman-Mu Tuhan. Aku keledai Tuhan, Engkau menunggang di atasnya. Engkau bawa aku ke depan, ke kiri, ke belakang, mundur, sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan dulu Bapak sekalian. Wow, God is so good, amin. Tuhan baik banget, Tuhan baik banget. Siapa yang bilang Tuhan baik banget? God is so good, benar. Benar Bapak sekalian, Tuhan baik banget. Nggak pernah sekalipun Tuhan membiarkan kita. Dan tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Dia senantiasa ada beserta dengan kita. Wow. Bahkan kadang-kadang saya suka ingat ada cerita tulisan-tulisan yang lama. Dia melihat jalan, dia melihat jalannya berdua. Kemudian ada telapak Yesus di samping kanan, ya kan? Di tepi pantai, berjalan. Dia seneng banget. Ada tapak Tuhan sebelah kanannya. Sekali waktu dia bilang, wah, kok tapaknya cuma satu? Terus dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku sendirian? Terus Tuhan bilang dari atas, no, itu tapakku, Engkau sedang kugendong. Jadi ada tapak Tuhan, tapaknya dia nggak ada. Karena apa? Tuhan tahu saat-saat tertentu kita tidak bisa melewati tanpa digendong oleh Tuhan. Wow, God is so good Bapak sekalian. Tuhan baik banget. Bapak sekalian, pada pagi hari ini kita akan terus melanjutkan firman Tuhan, pengajaran tentang a true Christian. Minggu lalu saya sangat diberkati oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh siapa itu? Pendeta luar biasa minggu lalu tuh. Istri saya Bapak sekalian, tentang damai sejahtera Tuhan. Amin. Siapa diberkati minggu lalu dengan damai sejahtera Tuhan? Gak pusing mau masalah apa, kalau kita punya damai sejahtera Tuhan, kita akan menikmati damai sejahtera Tuhan. Amin. Not by apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Tapi damai sejahtera Tuhan memberikan kita. Bahkan dikatakan damai sejahteraku melampaui segala akal. Wow. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan bicara mengenai a true Christian with a godly heart. A true Christian itu gimana sih sebetulnya? Kita sudah melihat banyak macam, tapi hari ini kita akan mempelajari satu lagi bahwa kalau kita mau betul-betul menjadi anak Allah, menjadi seorang Kristen yang sejati itu, apakah karena kita pergi ke gereja, apakah kita melakukan apa yang Tuhan katakan, memberikan persembahan, apakah kita berpuasa, kita berdoa, kita mengasihi orang tua kita. Apakah itu sudah menjadi a true Christian? Mari kita baca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhannya terambil dari Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ini mengenai seorang yang kaya, anak muda yang kaya, kita sudah tahu. Anak muda yang kaya ini udah sering sekali kita dengar firman Tuhannya. Ya. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik manakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kemudian kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa kata orang itu? Semuanya itu telah kuturuti. Wow.
Dia setiap minggu datang ke gereja Bapak Ibu sekalian. Setiap memberikan persembahan, dia berikan persembahan. Ada perpuluhan, dia kasih perpuluhan. Suruh mengasihi sesama, dia mengasihi sesama. Dia tidak pernah membunuh, tidak pernah mencuri. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian orang ini. Kata Yesus kepadanya, dia bilang apa? Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang, kata Yesus kepadanya. Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Karena ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Wow. Bapak Ibu sekalian, saya rasa apa yang dilakukan oleh orang ini adalah sesuai 100% dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru bangsa Yahudi. Karena orang Yahudi yang harus mereka lakukan adalah 10 perintah Musa, yaitu 10 perintah Allah. Dan dia sudah melakukannya dengan benar. Sama seperti kita Bapak Ibu sekalian. Menjadi orang Kristen. Dari kecil sudah ikut sekolah minggu. Besarnya remaja, ikut pemuda, ikut menjadi singers Bapak Ibu sekalian. Bahkan menjadi worship leader. Besar menikah diberkati oleh gereja. Memberikan persembahan, bahkan memberikan perpuluhan. Tidak pernah mencuri, mengasihi sesamanya. Kita pikir kita sudah cukup Bapak Ibu sekalian. Kita pikir kita sudah menjadi orang Kristen yang benar. Kita pikir kita sudah menjadi orang Kristen yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita lagi Bapak Ibu sekalian. No, itu belum cukup. Karena aku belum melihat hatimu yang berjalan bersama dengan engkau, yang mengasihi aku. Karena anak muda itu kaya sekali dan firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Firman Tuhan katakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Anak muda ini ternyata Tuhan melihat hatinya melekat kepada kekayaannya, belum melekat kepada Yesusnya. Tuhan selalu memperhatikan bukan luarnya Bapak Ibu sekalian, tapi Tuhan melihat hatinya Bapak Ibu sekalian. Apakah orang itu berjalan mencintai aku karena peraturan, ataukah dia mencintai aku karena dia mengasihi aku? Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan dalam Matius 6:21 mengatakan apa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan Yesus mengatakan sudah pinggirkan semua harta kekayaanmu dan ikuti aku. Maksudnya apa? Supaya hatinya tidak melekat pada harta kekayaan itu, tapi melekat pada Kristus. Karena itu Amsal 4:23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus mau harta yang terdalam dari kita itu apa? Hati kita Bapak Ibu sekalian. Apakah hati kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan apa belum? Kalau hati kita sudah mengasihi Tuhan, masalah perbuatan sudahlah pasti akan dilakukan. Kalau hati kita masih mengikuti legalistik, apa peraturan demi peraturan, Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita belum mencapai apa yang namanya mencapai kehendak Tuhan. Ini di gereja lain Bapak Ibu sekalian, bukan di sini ya. Kalau hatinya mengasihi Tuhan, dia tidak pernah akan terlambat datang ke gereja. Ini di gereja lain, bukan di sini. Karena apa? Dari rumah Tuhan, dia sudah mencintai Tuhan banget. I wanna give the best for my Lord. Aku mau memprioritaskan Tuhan. Ini di gereja lain,
Kalau hatinya mengasihi Tuhan, nggak usah disuruh dia memberikan perpuluhan. Nggak usah diajar-ajarin cara memberkati, menolong orang. Nggak usah disuruh-suruh Bapak Ibu sekalian untuk memberikan persembahan. Otomatis, nggak ada hitung-hitungannya lagi. Kalau hatinya melekat sama Tuhan Bapak Ibu sekalian. Karena itu Tuhan katakan, pindahkan hatimu dari harta kekayaanmu, pindahkan dan mengikuti aku. Padahal dia sudah lakukan semuanya loh Bapak Ibu sekalian. Semua. Kalau kita 10:30, dia jam 10 kurang seperempat sudah duduk di sini Bapak Ibu sekalian. Tapi Tuhan bilang kurang. Bukan itu. Bukan perbuatanmu yang aku cari, tapi hatimu yang aku cari. Sikap hati lebih penting bagi Allah daripada semua perbuatan ibadah kita. Sebab kalau hati kita benar, maka semua yang lain mengikuti menjadi benar. Bapak sekali. Kita nggak perlu diajarin lagi untuk baca firman Tuhan. Karena hati kita mencintai Tuhan, kita akan haus untuk membaca firman Tuhan. Amin Bapak sekalian. Nah ini bedanya tadi. Seorang anak muda yang kaya, dan sekarang saya akan bahas perbandingan dengan tadi yang di-sharing oleh apa namanya? Hizkia. Jadi memang konfirmasi. Saya nggak sering ya kita konfirmasi seperti itu ya. Nggak pernah janjian, tapi apa yang dibawakan dalam doa persembahan sejalan dengan apa firman Tuhan yang akan diberitakan. Yuk kita baca. 1 Samuel 16 ayat 7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Jangan lihat dia datang ke gereja setiap minggu. Jangan lihat dia datang sebelum jam 10:30 sudah duduk. Jangan lihat berapa persembahan yang dia kasih. Jangan lihat dia kalau berdoa, kalau menyembah Tuhan angkat tangan, kalau berdoa perlu sampai nangis. Jangan lihat itu. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat apa? Melihat hati. Tuhan melihat hati, bukan apa yang kita lakukan depan Tuhan. Sebab hati yang benar, dia kan konsisten Bapak-Ibu sekalian. Tapi waktu kita mengangkat tangan dan menangis, kita tahu, oh ini lagi ada masalah. Nanti masalahnya sudah dijawab Tuhan, dia nggak ke gereja lagi, Bapak sekalian. Tapi kalau hatinya sudah melekat sama Tuhan, ada masalah, nggak ada masalah, dia akan duduk di sini. Dia tidak akan terlambat dan mengangkat tangan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu kualitas yang Tuhan mau daripada kita. Bukan dengan apa yang dia lihat. Tapi whether our heart attached to Him. Amin Bapak sekalian. Sebab Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian ya, hati itu Tuhan katakan sumber dari segala sesuatu datang dari hati. Kebaikan, keburukan, kebusukan, semua dari hati Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan sendiri mengatakan jagalah hati kita supaya sungguh-sungguh. Supaya benar di mata Tuhan. Nah problemnya adalah kita mau mengasihi Tuhan, tapi kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Saya udah berusaha Pak Nino, saya mau mengasihi Tuhan. Tapi selalu gagal terus dalam mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa kita punya 3 tingkatan kasih. Amin. Yang pertama adalah apa? Agape. Kemudian yang kedua apa namanya? Philia. Yang ketiga namanya Eros. Nah manusia cuma punya 2 di bawah ini. Cuma punya Philia dan Eros. Agape itu kasihnya Tuhan. Ini masalahnya Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa mencapai Tuhan dengan kasih Philia atau kasih Eros. Kita hanya bisa mencapai Tuhan dengan kasih Agape itu.
Tapi gimana? Saya kan bukan Tuhan. Mari kita baca. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena apa? 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. So when we got connected with God, Tuhan akan memberi kasihnya kepada kita sehingga kita bisa kembali mengasihi Allah dengan kasih Allah itu, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak akan bisa berhasil mengasihi Allah hanya dengan kasih kita yang namanya filia. Filia itu kasih sebab akibat, Bapak Ibu sekalian. Karena dia anak saya maka saya akan mengasihi dia. Karena dia baik sama saya maka saya akan baik sama dia. Itu kasih filia, kasih manusia. Apalagi eros. Eros itu, oh, itu punya saya. Itu untuk semua untuk saya. Tapi kasih agape adalah kasih yang tidak terbatas. Kasih yang sempurna. Kasih yang tidak melihat apapun juga. Kasih yang tidak memperhitungkan apapun juga. Karena hatinya sudah dijamah oleh Tuhan. Dan itu yang terjadi dengan Daud, Bapak Ibu sekalian. Yuk kita baca apa yang dibaca sama Hizkia tadi. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang apa? Berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Dan melakukan segala kehendakku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, David has a heart that chase the heart of God. Yang mengejar hatinya Tuhan. Daud adalah orang yang mempunyai hati yang mengejar hatinya Tuhan. After my heart. Tuhan katakan, God, look at David as a David who aftering my heart. Yang mengejar hatinya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai kasih kembali, mengenai kasih. Oh, saya udah mulai mengasihi Tuhan. Oke, bagaimana kamu mengasihi Tuhan? Yuk kita baca dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, Markus 12, 29, 31. Jawab Yesus, bahasa Indonesia, Markus 12, 29-31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah apa? Jangan dikeluarin dulu Joe, jangan keluarin dulu. Saya mau mengatakan, kita mengetahui hukum yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesama manusia dengan seperti dirimu sendiri. Tetapi sebetulnya sebelum itu ada lagi satu hal yang kita lupa. Yuk kita baca sekali lagi. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Baru Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Waktu saya masih sekolah Alkitab di Dallas, setiap pagi kami harus nyanyikan lagu ini. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Kayak orang Yahudi ya. Nah itu mengatakan bahwa ketahuilah orang Israel bahwa hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel bahwa Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. So the idol supposed to be only one. Masalahnya dalam kehidupan kita manusia, kita mengasihi Allah dan lain-lain.
Kita mengasihi Allah, kadang-kadang istri kita lebih daripada Allah dalam rumah tangga kita. Kita mengasihi istri kita lebih daripada mengasihi Allah. Kita mengasihi pekerjaan kita lebih daripada Allah kita. Oh enggak mungkin Pak Nino. Coba cek sendiri-sendiri. Apakah kita memprioritaskan Tuhan dari pekerjaan kita? Apakah kita memprioritaskan Tuhan daripada hobi kita? Apakah kita memprioritaskan Tuhan daripada istri kita? Apakah kita memprioritaskan Tuhan daripada uang kita? Misalnya ada pertanyaan. Oke, deposito lo hilang semuanya. Atau lo mengasihi Tuhan? Kalau nggak punya deposito sih enak kayak ngomongnya. Tapi kalau depositonya banyak seperti orang anak muda tadi yang hartanya banyak. Dia akan mikir-mikir juga. Akhirnya bilang, enggak deh gue ikut deposito gue deh. Bapak Ibu sekalian, loving God itu harus betul-betul the whole. Nggak bisa kita mengasihi Tuhan yang namanya 75%, nggak bisa Bapak sekalian. Kita nggak bisa mengasihi Tuhan dengan mengatakan 85% atau 95%. Kita harus mengasihi Tuhan 100%. Nah, silakan kita berpikir sampai di rumah. Apakah kita selama ini sudah mengasihi Tuhan 100%? Caranya cuma satu, gampang kok. Apakah kita memprioritaskan Allah dalam setiap kehidupan kita? Tuhan selalu nomor satu. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Benar deh. Nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Karena kita sudah mengenal Dia. Karena kita bisa mengasihi Allah karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih kita nggak hitung-hitungan Bapak Ibu sekalian. Tapi kasih kita adalah kasih agape yang dari Tuhan dan kita kembali kepada Dia. Itulah kasih yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita ya. Kalau kita lihat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, banyak sekali. Yohanes 3:16 membuktikan yang paling utama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal. That is the love of agape. Terus kita mengasihi Dia dengan love of philia. Kalau Tuhan memberikan semuanya kepada kita, maka kita harus memberikan semuanya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian saya kasih dalam Tuhan. Kasih agape itu kasih yang tidak bersyarat Bapak Ibu sekalian. Waktu kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang agape itu, berarti bahwa kita nggak mempunyai pemikiran lain, I give wholly of my life. Seperti yang Tuhan inginkan daripada kita. Berikanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Itulah persembahanmu itulah ibadahmu yang sejati. Tuhan mau kita betul-betul have no reserve dalam mengasihi Tuhan. Apa itu? Enggak punya halangan apapun sedikit pun juga dalam mengasihi Tuhan. Enggak ada tedeng aling-aling dalam mengasihi Tuhan. Mungkin selama ini kita masih ada tedeng aling-aling, tapi mengasihi Tuhan itu dengan kasih ilahi, yang kasih yang sempurna, yang murni, yang rela berkorban, yang tanpa syarat, itu kasih yang harus kita berikan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah mengasihi kita dengan sungguh amat luar biasa. Kalau kita mau katakan kepada Tuhan ya, kalau kita mau definisikan kebaikan Tuhan, siapa yang bisa definisikan kebaikan Tuhan? Enggak ada yang bisa definisikan kebaikan Tuhan. Dengan kata-kata apapun enggak cukup untuk mendefinisikan kebaikan Tuhan, Bapak sekalian. Dengan ukuran apapun enggak cukup untuk mengukur kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak sekalian. Firman Tuhan katakan, sejauh timur
Barat dari timur demikian jauhnya kasih setia Tuhan karena dia mengampuni kita. Siapa yang bisa ukur timur dari barat? Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa mengukur timur dari barat. Gak ada yang bisa, Bapak Ibu sekalian. Lingkaran bumi manusia bisa ukur. Tapi dikatakan dari timur sampai barat, itu gak ada yang bisa mengukurnya. Nobody could measure or make a definition of God's love. Karena tidak ada kata-kata yang cukup untuk mendefinisikan kasih Allah. Sejauh timur dari barat setinggi langit, tidak ada yang bisa mengukurnya. Kita hanya bisa mengukur kasih Allah hanya dengan iman percaya kepada Dia. Only by faith that kita bisa mengatakan aku percaya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita. Kalau kita mau menjadi seorang Kristen yang betul-betul hidupnya melekat sama Tuhan, cuma satu kuncinya. Berikan hati kita kepada Tuhan. Jangan uang kita, jangan waktu kita. Hati kita itu yang Tuhan minta dari kita. Berikan hati kita sama Tuhan. The rest kalau hatinya kita sudah berikan, semuanya akan ngikut Bapak Ibu sekalian. Nggak usah pusing. Pasti, saya jamin Bapak Ibu sekalian. Waktu kita memberikan hati kita, kita tidak pasti akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah menjamah hati kita. Siapa pada pagi hari ini memberikan hatinya untuk Tuhan? 100%. Bukan 50, bukan 75, bukan 85. Tapi hari ini, Tuhan, aku mau menjadi seorang Kristen yang taat kepada Engkau. Dengan mulai memberikan hatiku kepada Engkau. Lihatlah apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Aku bersyukur kalau Engkau betul-betul rindu untuk mempunyai hubungan dengan kami. Sebagai Bapa dan anak, bukan seperti Bapa dan pegawai Tuhan. Pegawai hanya mengejar upah. Dia melakukan pekerjaannya untuk mengejar upah. Tapi anak melakukannya karena dia mencintai bapaknya. Bapa yang baik, berikan kami hati yang boleh sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Dan kasih itu adalah kasih Bapa sendiri yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, aku berdoa Tuhan, supaya kami pada pagi hari mengambil satu komitmen baru lagi. Untuk memberikan hati kami kepada Engkau Tuhan. Hati kami aja, hati kami Tuhan. Seperti Daud yang firman Tuhan katakan, yang hatinya melekat kepada Engkau. Wow, firman Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia. Aku akan membentenginya, karena ia mengenal namaku. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab dia. Wow, wow, wow. Oleh karena tadi seperti apa dikatakan oleh Hizkia, Daud dengan berani mengatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat datang menyerang aku untuk memakan dagingku, maka mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Kemudian Daud katakan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah punya hubungan dengan Allah Bapa kita dengan hati, bukan dengan pikiran, maka hal-hal demikian akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya rindu Bapak Ibu sekalian untuk mengundang
Apabila kita mau recommit lagi hati kita untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengatakan, Tuhan, ini hatiku Bapa. Aku serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkuasa dan memerintahlah dalam hatiku. Kalau itu keputusan Bapak Ibu sekalian, boleh angkat tangan pada pagi hari ini. Thank you Jesus. Father God, Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat. Tanganku juga terangkat Tuhan pada pagi hari ini. Aku mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap hatiku. Dengan segenap jiwaku. Dengan segenap kekuatanku Tuhan. Aku gak mau main-main lagi Tuhan. Hatiku kuserahkan bagimu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan sudah lama menunggu kami untuk menyerahkan hati kami kepada Engkau. Tapi yang kami berikan malah yang lain-lain Tuhan. Tapi today Tuhan, kami berikan hati kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa menjawab syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, Tuhan baik. Amin Bapak sekalian. God is so good. Yuk kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ada beberapa pokok doa, kita akan terus mendoakan Nona. Ya, kita mendoakan Nona yang sakit. Dia sudah, Selasa dioperasi ya. Dia sudah prosedur yang pertama sudah dilalui. Dan Selasa dia akan dioperasi lagi. Ya, kita berdoa. Tuhan hadir di dalam ruangan operasi itu. Amin. Kita berdoa juga untuk anak sekolah minggu kita yang sakit pada hari ini masuk rumah sakit. Mimi, cucunya Pak Daniel dan Ibu Susan. Anaknya Roni. Danita, sakit demam berdarah Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa supaya Tuhan juga jamah hadir bersama dengan Mimi. Kita bersyukur untuk kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka yang sakit. Amin. Banyak, kalau saya sebut satu persatu banyak. Tapi terima itu sebagai mujizat Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Allah kami hidup Bapak. Allah kami sungguh hidup Tuhan. Dan Allah kami punya Allah yang firman Tuhan katakan mempunyai mata, mempunyai telinga, dan punya mulut. Yang bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa berfirman. Tidak seperti Allah-Allah Baal itu Tuhan. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara Bapak yang baik. Allah kami adalah Allah yang berkuasa. Allah yang adalah Alfa dan Omega itu. Yang awal dan yang akhir. Engkau sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Engkau ada sekarang, bahkan engkau ada manakala semua segala sesuatu sudah hancur di dalam akhir zaman. Engkau tetap ada. Waktu ada dalam tangan Tuhan, semua ada dalam tangan Tuhan, Bapak yang baik. Engkau Allah menciptakan alam semesta ini, bumi beserta dengan segala isinya, luar angkasa bersama dengan benda-benda penerangan. Engkau yang menciptakan dengan firman-Mu, terjadilah segala sesuatu. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah yang mulia, yang agung, yang tinggi Tuhan. Tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami memanggil nama-Mu, Allah kami yang hidup. Kami berseru, kami minta Tuhan tolong saudara-saudara kami yang sedang sakit. Yang berdoa untuk Nona, Tuhan lawat Nona di rumah sakit Tuhan. Khusus nanti hari Selasa Tuhan, dia akan lakukan operasi. Aku berdoa Tuhan campur tangan Tuhan hadir dalam ruangan operasi. Aku berdoa biar tubuhnya kerjasama dengan semua peralatan, semua obat-obat yang diberikan. Sehingga Tuhan setelah selesai operasi hasilnya baik Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami beriman, kami satukan keluarga iman, keluarga kami, keluarga Kenisa dengan iman Nona Bapak yang baik. Kami percaya mujizat akan terjadi untuk Nona Bapak yang baik. Kami berdoa untuk Mimi juga Tuhan Yesus. Yang sekarang sedang di dalam rumah sakit. Kasihan anak kecil ini Tuhan. Aku berdoa Tuhan jamah Tuhan Yesus. Berikan kesembuhan segera Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Tolong Roni yang menjaga. Dan Nita juga Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Dan untuk saudara-saudara kami yang sakit juga yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Aku percaya Tuhan hadir di samping tempat tidur mereka. Dan Tuhan berikan kesembuhan. Dalam kesempatan yang sama kami mengatakan, Tuhan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara-saudara kami di tempat ini. Kami terima kesembuhan ilahi daripada Tuhan. Dengan iman kami katakan, sudah sembuh. Terima kasih Bapak yang baik. Thank you God. Itu loh, Allah kami itu seperti itu.
Oh Tuhan, terima kasih. Orang mati saja Engkau bisa sembuhkan. Gimana enggak Tuhan? Engkau yang menciptakan manusia. Engkau tahu segala sesuatunya. Aku berdoa juga pada kesempatan yang sama Tuhan. Di mana ekonomi semakin sulit. Tapi kami perkatakan, mereka yang bergantung pada Tuhan tidak akan mengalami kesulitan keuangan. Karena kekuatan mereka bukan pada kuat dan gagah mereka. Tapi kekuatan mereka ada dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Aku perkatakan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini akan ada pertolongan Tuhan di dalam masalah finansialmu. Dalam waktu Tuhan, Dia tepat pada waktunya akan memberikan apa yang kau butuhkan. Percaya dan berseru kepada Tuhan. Tuhan akan jawab dan berikan jalan keluar dan berkat Tuhan melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku berdoa untuk setiap keluarga yang ada masalah keluarga, mungkin dengan suami istri, anak-anaknya. Tuhan, aku berdoa, firman Tuhan biarlah ada kesatuan di tengah-tengah keluarga. Ada kesatuan di tengah-tengah keluarga. Ada kesatuan, karena firman Tuhan katakan, manakala ada kesatuan, Tuhan perintahkan berkat, dan kehidupan, Bapak yang baik. Aku berdoa Tuhan, setiap keluarga Kenisa akan ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal tinggal di tengah-tengah keluarga itu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih karena kami tahu Engkau sangat mengasihi setiap kami. Thank you God. Thank you God. Aku berdoa untuk para pengusaha di tempat ini. Berkati usaha mereka Bapak. Biar mereka bersandar pada kekuatan Tuhan. Bukan dengan teologi manusia Tuhan. Tapi bersandar 100% kepada Tuhan. Perkatakan Tuhan, inilah bisnis Tuhan juga. Aku percaya Tuhan akan campur tangan dan berkati. Thank you God. Untuk mereka yang bekerja, para profesional, berikan mereka hikmat. Sehingga mereka akan berprestasi luar biasa. Dan orang akan tercengang melihat seperti Daniel yang luar biasa Tuhan. Seperti Yusuf yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap menerima berkat Tuhan. Mari Bapak sekalian kita berdiri sama-sama yuk. Thank you Jesus. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari sorga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Aku berdoa bila kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Aku berdoa biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Aku berdoa biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, berikan hati kita sepenuhnya untuk Dia. Amin, amin. Tuhan berkati, shalom. Rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Tuhan teguh bersamamu. Bersamamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Selamat hari Minggu.
Ibadah telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.